ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memegang hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Hi, serem ya. Jauh-jauh deh para kuman. Jangan dekat-dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Kita semua harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis.
Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Nah, baiklah, itulah tadi video yang sudah saya paparkan mengenai materi kebersihan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan kita serta menjaga baik lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan di rumah. Maka dari itu, jika ada sampah harus kita buang, bukannya kita membiarkan saja. Jika ada teman yang membuang sampah sembarangan, maka kita harus menegurnya. Mungkin itulah kesimpulan dari saya. Sebelum saya akhiri, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Baiklah, mungkin itu saja video yang sudah saya paparkan mengenai materi kebersihan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.